Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 19 September 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Tritunggal, pemelihara kehidupan kami, yang senantiasa setia bagi kami anak-anak-Mu sekalian. Kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu terlebih melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan hari ini dari kitab Mazmur pasal 79 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kitab Mazmur pasal 79 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Permohonan ampun dan pembalasan. Mazmur Asaf. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah menyerbu milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang Kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Darah mereka ditumpahkan seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celaan bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemoohan bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus dan cemburu-Mu berkobar-kobar seperti api? Tumpahkanlah amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan nama-Mu. Sebab mereka telah memakan habis Yakub dan menghancurkan tempat kediamannya. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami, tetapi hendaknya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami, oleh karena nama-Mu. Amin. Dari pembacaan kita hari ini, kita akan merenungkan dengan tuntunan tema, hendaknya rahmat-Mu segera menyongsong kami. Sangapoi anna tamuikan nih kamamasianmi. Ada seruan yang begitu kuat dari ratapan pemazmur mengenai keadaan umat Allah yang sakit hati melihat bait Allah dinajiskan, umat mengalami reruntuhan, penderitaan, duka cita karena kematian, serta celaan. Ada permohonan agar Allah segera menumpahkan amarahnya ke atas orang-orang yang tidak mengenal Allah dan menyebabkan umat menderita. Akan tetapi, inti dari seruan dan permohonan itu bukan karena umatnya layak meminta pembalasan, melainkan meminta tolong kepada Allah Sang Sumber Keselamatan demi kemuliaan nama-Nya. Penderitaan yang dialami umat Allah tidak akan pernah mampu memadamkan iman dan pengharapan, sebab Allah adalah penolong dan keselamatan bagi umatnya. Pemazmur mengajak kita untuk meminta pengampunan atas dosa-dosa kita, agar kita kudus dan diteguhkan dalam iman di tengah-tengah kesulitan hidup. Mungkin kita pernah merasa bahwa yang tersisa dari kehidupan beriman kita hanyalah pergumulan dan penderitaan. Kita bisa saja tergoda mengeluh dan mengecam keadaan yang memilukan di tengah hidup beriman. Tetapi ingatlah bahwa keluhan dan kecaman kita adalah ekspresi kejujuran akan ketidakberdayaan kita. Sehingga tercipta relasi yang begitu kuat
dengan Allah yang memampukan kita untuk terus bertahan. Kita dapat saja bersuara dengan sangat keras terhadap berbagai ketidakbenaran dan ketidakadilan. Namun andalan kita adalah tetap bersandar pada belas kasihan Allah. Iman yang teguh bukan sekadar tuntutan murahan agar Allah segera menyatakan pembalasan bagi yang jahat. Namun iman yang teguh adalah iman yang menaruh setiap beban penderitaan yang dipikul sembari berkata, "Hendaknya rahmat-Mu segera menyongsong kami." Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman Tuhan hari ini akan terus senantiasa menjadi suluh dan pedoman bagi kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Amin. Mari terus menjalani kehidupan dengan iman yang teguh kepada Kristus. Salam.